Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan ma'asalam ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, dewan komentator dan dewan juri, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkenalkan, saya Al-Fakir Irfan Mahfud Rashid, cowok ganteng asal Banyuwangi, tentunya idaman para ukhti. Kehidupan kita di dunia ini laksana berlayar mengarungi samudra yang bergelombang dan menghalau desiran angin yang selalu mendorong lajunya bahtera. Kehidupan kita saat ini rasanya kita hidup dalam mimpi, karena semua yang kita inginkan dapat kita rasakan dan angan-angan sudah banyak menjadi kenyataan. Akan tetapi di balik ini semua, pemuda harapan bangsa dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks. Seiring dengan terus berputarnya roda kehidupan, maka muncullah berbagai masalah yang merupakan tantangan pemuda sebagai generasi masa depan. Oleh karena itu, dalam kitab Nasaihul Ibad, Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat Jundub bin Junadah, atau yang biasa disebut dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah berpesan, "Ya Aba Dzarin, jadidi safinata, fa innal bahra ami." Wahai Abu Dzar, perbaikilah perahumu, karena lautan sangatlah dalam. Wa khudhi zada kamilan, fa inna safara ba'id. Ambil bekal secukupnya, karena perjalananmu masih jauh. Wa khaffifil himla, fa innal aqabata ka'ud. Dan ringankan beban bawaanmu, karena rintangan dan cobaan hidup sangatlah berat. Oleh karena itu, hadirin, kita sebagai pemuda harapan bangsa harus sadar diri bahwa kita adalah aset negara. Baik dan buruknya suatu bangsa tergantung bagaimana kondisi pemudanya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah petunjuk bagi mereka. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, sesungguhnya Islam menginginkan ketika terjadi penindasan terhadap masyarakat ataupun bangsa, pemuda tampil untuk melakukan penawanan. Ketika terjadi pengerusakan terhadap nilai-nilai kehidupan, pemuda tampil untuk melakukan pemberantasan. Dan ketika terjadi kebencian terhadap Islam, pemuda tampil sebagai pembela yang gigih dan mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, karena kalau kita tinjau lebih dalam, Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan bahwa kenakalan pemuda di era modern ini disebabkan karena merosotnya akhlak para pemuda dan hilangnya publik figur sebagai panutan. Maka akhlak Rasulullah lah yang patut menjadi suri tauladan bagi para pemuda kita. Bagaimana tidak diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi keluar rumah untuk sholat berjamaah. Seiring dengan langkah beliau, banyak kalangan kaum Yahudi menghina, mengejek, bahkan salah satu dari mereka tidak segan-segan lagi meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terjadi berulang-ulang kali di setiap Rasulullah pergi sholat berjamaah. Namun apakah Rasulullah marah? Tidak. Apakah Rasulullah membencinya? Tidak. Apakah Rasulullah balas dendam? Tentu tidak. Inilah potret akhlak Rasulullah yang patut dicontoh oleh para pemuda. Namun di suatu ketika Rasulullah pergi sholat berjamaah yang kesekian kalinya. Beliau heran, kenapa? Karena orang yang setiap harinya menghina Rasulullah, orang yang setiap harinya mencela Rasulullah, kini orang itu tak tampak. Kemudian Rasul menanyakan perihal ini kepada masyarakat sekitar, dan akhirnya tahulah Rasul bahwa orang tersebut
terbaring lemah karena sakit. Kemudian Rasul bergegas menuju rumah orang tersebut untuk menjenguk dan menanyakan kabarnya. Wahai saudaraku, aku tidak melihatmu sama sekali hari ini. Dan ternyata kau terbaring lemah karena sakit. Lantas bagaimana keadaanmu sekarang? Kemudian orang itu berbalik tanya kepada Rasulullah dengan mata memerah. Apakah engkau kemari hanya untuk menjengukku ya Muhammad? Dengan tenang Rasul menjawab, tentu saudaraku. Seketika tersentuhlah hatinya. Hati yang selama ini diselimuti oleh kezaliman. Hati yang selama ini terbungkus cahaya hitam. Ia menangis jadi-jadinya di hadapan Rasulullah dan berkata, sungguh indah akhlakmu wahai putra Abdullah. Sungguh indah akhlakmu. Meskipun setiap hari aku selalu menghinamu. Meskipun aku selalu mencelamu. Pagi-pagi buta kau melangkahkan kaki pergi beribadah. Aku selalu menyakitimu, bahkan aku selalu meludahimu. Tapi apa yang kau lakukan? Kau tidak membalas sedikit pun kecuali kebaikan yang kau lakukan saat ini kepadaku. Sungguh indah akhlakmu wahai Muhammad. Sungguh indah akhlakmu, sungguh indah. Mulai saat ini aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, saya mengajak kepada para pemuda aset negara. Hai anak muda, berfikirlah kau, perbaiki akhlakmu. Contoh akhlak Rasulullah, dekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Dengan demikian, para pemuda akan memiliki sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan generasi pelopor bukan pengekor, dan tentunya tidak meninggalkan dua hal, yakni iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Santen parutan kelopo, cekap semanten atur kawula. Cengkaruk dicolong maleng kesok kecaruk maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.